Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa berlimpah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita pada kesempatan ini adalah kajian tentang kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu syarah dari kitab yang dikarang oleh Al-Hafidh Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir Ibnu Hajar Asqalani, yaitu kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani ini adalah seorang ulama besar yang juga menyusun syarah dari Sahih Al-Bukhari yang diberi nama dengan Fathul Bari. Nah, kitab ini sangat terkenal sekali di kalangan para santri. Ya. Nah, kitab yang kita baca sekarang ini adalah terkait dengan kitab yang biasa dikenal dengan istilah Nasaihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat untuk para hamba-hamba Allah. Pada kesempatan ini saya ingin baca satu hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti ini disebut dengan istilah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di luar Al-Quran yang intinya adalah firman Allah, tapi redaksinya yang nyusun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan untuk diriku perbuatan aniaya, dan aku jadikan perbuatan zalim itu di antara kamu sesuatu yang diharamkan pula. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzolimi.
Firman Allah ini menunjukkan tentang perbuatan zalim itu bukan saja haram buat kita, tapi Allah mengharamkan perbuatan zalim itu untuk dirinya sendiri. Jadi sebelum Allah melarang kepada kita untuk berbuat zalim sesama kita, Allah nyatakan sendiri bahwa zalim itu haram bagi dirinya sendiri. Karena itu Allah katakan, ya ibadi inni haramtu zulma. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan zalim itu ala nafsi, terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan perbuatan zalim itu bainakum, di antara kamu, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling berbuat zalim. Artinya apa? Bahwa kezaliman itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah untuk kita, dan bahkan Allah contohkan. Allah sendiri mengharamkan perbuatan zalim itu kepada dirinya sendiri. Jadi ini luar biasa. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nah, inilah yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita, atau kita manifestasikan dalam kehidupan yang nyata sebagai bukti bahwa kita ini mencontoh akhlak Allah. Berikutnya Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, setiap kalian itu hakikatnya dalam keadaan sesat, kecuali orang yang mendapatkan petunjuk dariku. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kamu petunjuk kepadaku, ahdikum, maka aku akan berikan petunjuk itu kepadamu. Kita ini hakikatnya hamba yang sesat, kecuali orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita, maka kita ini akan dalam keadaan sesat. Bagaimana juga Allah katakan kepada Rasulnya di dalam surah Ad-Duha, kita baca, wa wajadaka dhallan fahda. Nah, aku temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan sesat, fahada, maka aku berikan petunjuk. Jadi Rasulullah sendiri seandainya tidak ditunjukkan oleh Allah, juga akan menjadi orang yang sesat. Nah, karena itulah maka Allah nyatakan, fastahduni ahdikum, mintalah kamu petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk itu kepadamu. Yang kedua. Lalu yang ketiga kata Allah, ya ibadi kullukum ja'iun. Wahai hambaku, setiap kalian itu dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan dia makan. Fastat'imuni, maka mintalah kamu makan kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan berikan makan itu kepadamu. Nah, bagaimana caranya kita ini agar supaya tidak lapar? Kepada siapa kita minta makan? Ya Allah nyatakan bahwa kita memang keadaan lapar, kecuali orang yang dimakan oleh Allah. Karena itu hakikatnya kita itu bisa menjadi kenyang dari lapar kita kalau Allah memberi makan kepada kita. Lalu apakah kemudian kita ngomong sama Allah, ya Allah beri saya makan, lalu Allah tiba-tiba menurunkan makanan dari langit?
Tidak begitu. Tapi Allah menyatakan bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Begitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi, ya. Di sana dinyatakan likulli syai'in sababa, segala sesuatu itu ada sebabnya. Fa'atba'a sababa, maka itulah sebab-sebab itu. Artinya apa? Segala sesuatu itu melalui proses. Kalau kita dalam keadaan lapar, ingin kenyang, Allah tunjukkan, Allah akan beri makan kepada kita kalau kita mau berikhtiar mencari makanan. Maka ketika kita berniat mencari makanan itu, Allah tunjukkan, carilah makanan yang halal. Jangan mencari makanan yang haram. Nah, sekarang ada orang bilang, Pak, masak cari makan itu mesti harus halal. Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, katanya begitu. Nah, ini tidak benar. Allah memberikan kemudahan kepada setiap hambanya yang ingin mencari yang halal. Ya. Makanya jangan beralasan bahwa mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Tidak. Allah siapkan untuk kita ini, semua yang ada di bumi ini dipersiapkan oleh Allah untuk kita. Coba perhatikan di dalam surah Al-Baqarah. Saya yakin ibu-ibu sudah sering baca ayat ini. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Surah Al-Baqarah, ya, ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di langit dan bumi ini untuk kalian. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi Allah ciptakan yang ada di bumi ini untuk kita semua. Lalu Allah bersemayam menuju ke langit. Tsummastawa ila sama. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang ada di bumi ini semuanya ditundukkan oleh Allah untuk yang namanya manusia. Maka hendaklah kita mencari atau berusaha sebagai bukti bahwa kita itu mengikuti proses sababiah. Ada istilah hukum kausalitas, ada sebab dan akibat. Kalau orang kepengen kenyang, ya mesti dia harus makan. Ya, karena kita manusia, kita bisa kenyang tanpa makan kalau kita sudah jadi malaikat. Kenapa? Malaikat itu tidak makan juga kenyang, karena memang malaikat dicipta oleh Allah menjadi makhluk yang tidak perlu makan, tidak butuh makan. Nah, karena itulah maka ketika Allah menyatakan bahwa sesungguhnya setiap kalian ini lapar, kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah kamu makan kepadaku, aku beri engkau makan. Berikutnya kata Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, kalian semua ini hakikatnya dalam keadaan telanjang kecuali orang yang aku beri dia pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kamu pakaian kepadaku, maka aku akan beri kalian pakaian. Ini juga demikian. Jadi Allah siapkan agar kita ini bisa berpakaian, mesti kita harus mencari bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Allah. Dengan akal kita, kita membuat pakaian itu dari bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Allah di alam raya ini. Allah ciptakan kapas, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan yang mengandung serat,
yang lalu dengan itu diproses menjadi pakaian. Allah ciptakan binatang ternak yang banyak bulunya seperti domba, ya, yang bulunya panjang-panjang itu menjadi kain wol. Itu juga merupakan pakaian yang sudah disiapkan Allah untuk kita. Maka kita tidak bisa lalu minta pakaian kepada Allah, ya Allah berikan saya pakaian, lalu Allah turunkan pakaian untuk kita secara langsung. Tidak. Allah berikan kita akal. Bagaimana secara kita ini bisa berpakaian? Ciptakan pakaian itu dengan bahan yang sudah diciptakan oleh Allah di alam raya ini. Nah begitulah. Artinya bahwa kita ini memohon kepada Allah bukan sekedar memohon, tetapi juga harus mencari asbab-asbab bagaimana supaya kita ini bisa memperoleh pakaian yang sudah disiapkan oleh Allah itu. Berikutnya Allah nyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi wa hambaku innakum sesungguhnya kalian semua tukhti'una melakukan kesalahan-kesalahan bil-laili baik itu waktu malam hari wan nahari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a dan aku akan mengampuni dosa itu semuanya. Fastaghfiruni maka mohonlah kamu ampunan kepadaku. Aghfir lakum maka aku akan memberikan ampunan itu kepadamu. Dalam hadis qudsi ini Allah nyatakan bahwa kita ini pasti melakukan kesalahan. Yang namanya manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi ada sebuah makalah yang mengatakan al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi kalau kita berbuat salah itu memang sesuatu yang wajar, kita manusia. Nggak ada manusia yang sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan. Nabi pun juga pernah melakukan kesalahan, sehingga Allah menegurnya. Cuman bedanya dengan kita, kalau kita salah, Allah nggak langsung tegur. Kalau Rasulullah salah sedikit, Allah langsung tegur. Jangankan salah yang berat, Allah bermuka masam saja kepada orang yang datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta yang datang kepada beliau akan meminta nasihat, meminta diajari tentang persoalan agama. Padahal ketika itu Rasulullah sedang menerima pembesar-pembesar kafir Quraisy yang diharapkan oleh Rasul mereka bisa memperkuat Islam, bisa masuk Islam sehingga Islam menjadi kuat dengan adanya orang-orang yang kaya ini masuk Islam. Tapi Rasulullah lupa di situ, ya, bahwa kuatnya Islam bukan karena masuknya mereka orang-orang yang kaya itu kepada agama Islam. Dia tidak orang-orang yang ingin diharapkan Nabi masuk Islam itu belum tentu mau masuk Islam. Sementara Abdullah bin Maktum seorang budak yang dalam keadaan buta datang kepada beliau. Maka ketika Rasulullah merasa tidak senang terhadap kehadiran Abdullah bin Maktum ini, maka Rasulullah nampak wajahnya terlihat kurang senang terhadap kehadiran Abdullah ini. Maka ditegur oleh Allah. Allah turunkan ayat dalam surah Abasa. Ibu-ibu sering baca ini juz amma, ya. Ya. Di dalam juz amma itu ada surat namanya surat Abasa. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Dia Muhammad, ya, bermuka masam dan berpaling.
anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kamu tidak tahu, boleh jadi dia itu datang kepadamu dalam rangka ingin mensucikan diri. Nah, ini teguran Allah kepada Rasul. Nah, itu diingatkan, itu Nabi pernah berbuat salah, apalagi kita. Kalau Rasulullah salahnya sedikit, tapi kalau kita manusia biasa sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Kalau Rasulullah sedikit salahnya, kalau kita sedikit-sedikit salah. Sebentar salah. Ini salah. Boleh jadi setiap hari melakukan kesalahan. Ya, kesalahan itu boleh jadi kesalahan yang kecil, bisa jadi kesalahan yang besar. Karena itulah maka Allah nyatakan di sini, hai hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah, baik malam maupun siang. Sedangkan aku adalah Zat yang senantiasa memberikan ampunan kepada dosa-dosa itu semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kamu ampunan kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunan itu kepadamu. Dan memang kita ini didorong oleh Allah, diperintahkan oleh Allah segera memohon ampun kepada Allah jika kita melakukan kesalahan. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 133 itu Allah nyatakan begitu kan. Sering kita baca itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Tuhanmu, ila maghfirat min rabbikum, ya, menuju kepada ampunan Tuhan. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan hendaklah kamu bersegera mencari surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kita diperintahkan oleh Allah segera beristighfar, mencari ampunan Allah. Karena itu tipologi orang yang bertakwa itu orang yang apabila dia melakukan kesalahan segera dia mohon ampun kepada Allah. Karena Allah tahu bahwa setiap manusia pasti dia pernah melakukan perbuatan yang salah. Maka pada ayat berikutnya itu Allah sebutkan dalam ayat 135 surat Ali Imran itu, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu tipologinya antara lain adalah apabila dia terlanjur melakukan perbuatan yang keji, fahisyah, fa'alu fahisyah, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Itu ada dalam surah tadi, surah Ali Imran ayat 135, Allah nyatakan begitu. Walladzina, dan orang-orang, idza fa'alu, apabila mereka terlanjur melakukan fahisyatan, perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada dirinya sendiri, fastaghfaru lidzunubihim, maka dia segera mohon ampun atas dosa-dosanya itu. Karena apa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena dia sadar, dia tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Dan mereka tidak akan mengulang kembali terhadap dosa yang pernah dilakukan itu, terhadap perbuatan fahisyah atau perbuatan keji atau berbuat zalim
kepada dirinya sendiri tadi itu tidak diulang kembali, ya, wahum ya'lamun, sedangkan dia itu mengetahui. Jadi istilahnya taubatnya benar-benar taubatan nasuha, bukan taubat yang ecek-ecek, ya, bukan istilahnya taubatnya taubat tomat, habis taubatku kumat, bukan begitu, tapi taubatnya taubat yang murni sebagaimana diperintahkan oleh Allah, ya. Allah mengutus memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar bertaubat dengan taubatan yang semurni-murninya, ya. Kita di dalam Al-Quran temukan sebuah ayat menyatakan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Ini dalam surah At-Tahrim, ya. Kalau tidak salah ayat ke-8, ya, ayat ke-8. Surah At-Tahrim ayat 8. Allah perintahkan agar kita segera bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mohon ampun kepadanya sehingga Allah memberikan ampun kepada kita. Berikutnya firman Allah dalam hadits qudsi ini, ya ibadi wahai hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya. Hai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya ini tidak akan bisa memberikan bahaya kepadaku. Maka kalau mau silahkan fatadurruni, ya, silahkan kalau mau berbuat yang bisa memudaratkan Allah, tapi tidak akan bisa walan tablughu dhurri. Demikian juga walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian semua tidak bisa memberikan manfaat kepadaku, fatanfa'uni, ya, maka berikanlah manfaat kepadaku. Silahkan. Kalau mau kita ini mencoba untuk memudaratkan Allah atau berbuat sesuatu yang bisa membahayakan Allah, atau sebaliknya bisa membuat sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada Allah, silakan. Tapi tidak akan bisa sampai. Ya, kita berbuat sesuatu lalu ingin melemahkan Allah, nggak akan bisa. Kita membuat sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada Allah juga tidak bisa. Jadi tidak akan bisa kita itu melakukan sesuatu yang bisa membahayakan Allah atau bisa memberikan manfaat kepada Allah, nggak bisa. Karena itu Allah nyatakan berikutnya ini, ya ibadi wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah di sini, ya, ya ibadi wahai hambaku, law anna awwalakum, seandainya orang-orang yang dahulu di antara kamu ini, wa akhirakum, dan yang akhir dari kamu sekalian, wa insakum, dari jenis manusia, wa jinnakum, dan juga dari jenis jin, kanu, mereka semuanya itu ala atqa qalbi rajulin, menjadi orang yang paling takwa dari takwanya seseorang yang paling takwa, minkum, di antara kamu, ma zada dzalika, itu tidak akan menambahkan fi mulki, dalam kerajaanku, syai'an, sesuatu apapun. Artinya apa? Kalau ada seandainya, ini seandainya orang dahulu, orang yang kemudian
baik dari golongan jin dan manusia, mereka itu menjadi orang yang bertakwa semua, dan takwanya itu seperti takwanya orang yang paling takwa. Jadi seandainya semua makhluknya ini, dari orang dulu sampai kemudian nanti, baik dari golongan jin dan manusia, menjadi orang yang paling takwa, ya, takwanya itu benar-benar takwa, itu kata Allah tidak akan menambah sedikit pun terhadap kerajaan Allah, ya, tidak akan menambah besarnya kerajaan Allah, tidak. Demikian juga sebaliknya kata Allah, ya ibadi wa hambaku law anna awwalakum, jika orang-orang yang dahulu, wa akhirakum, dan yang akhir, ya, wa insakum, dari golongan manusia, wa jinnakum, dari golongan jin, kamu sekalian, kanu, mereka itu, ala afjuri qalbi rajulin, menjadi orang yang paling melampaui batas, yang paling berbuat jahat, ya, sejahat-jahatnya orang, ya, yang paling jahat, ya, ala afjuri qalbi rajulin wahidin minkum, ya, menjadi orang yang paling jahat, yang kejahatannya itu seperti jahatnya yang orang yang paling jahat di antara kamu, ya, mana qasadzalika min mulki syai'an, itu sedikit pun tidak akan mengurangi terhadap kerajaanku. Ini kata Allah. Jadi seandainya manusia dan jin dari golongan yang dulu sampai akhir nanti menjadi orang yang paling menentang Allah, ya, menjadi fajir, menjadi orang yang paling berdosa, ya, yang dosanya banyak, ya, semua sama, kejahatannya itu manusia yang paling jahat, itu tidak akan menjadikan kerajaan Allah itu berkurang sedikit pun. Artinya apa? Tidak akan mengurangi kewibawaan Allah. Allah tidak akan terkurangi dengan adanya jahatnya manusia dan jin seluruhnya dari dulu sampai akhir. Tidak akan. Nah begitulah. Jadi artinya apa? Tidak ada ngaruhnya. Manusia ini mau berbuat baik atau buruk, tidak berpengaruh terhadap kerajaan Allah. Tidak berpengaruh terhadap kekuasaan Allah. Tidak mengurangi kewibawaan Allah, dan tidak juga menambah terhadap kewibawaannya. Jadi seandainya orang semua baik, semuanya nggak akan menambah kewibawaan Allah. Semuanya jadi orang jahat, tidak akan membawa kerajaan Allah itu menjadi rendah, tidak akan terkurangi. Ya ibadi wa hambaku law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasa'aluni fa'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul makhitu, ya, illa kama yanqusul bikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi wa hambaku law anna awwalakum, seandainya orang-orang yang dahulu, ya, wa akhirakum, dan yang akhir, dan kamu, wa insakum, dari golongan manusia, jinnakum, dan jin, qamu, mereka semua berdiri, fi su'idin wahidin, dalam satu mimbar yang satu, fasa'aluni, maka mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, lalu aku memberikan, kulla wahidin, kepada setiap orang, mas'alatu, akan permintaannya, mana qasadzalika, itu tidak akan mengurangi, mimma indi, apa yang ada pada permendaraanku,
illa kecuali kama yang usul mikhyatu, sebagaimana kurangnya satu jarum, idza udkhilal bahru, apabila dimasukkan ke dalam lautan. Artinya apa? Kalau ada jarum dimasukkan ke dalam laut, lalu diangkat, air yang netes dari jarum itu seberapa banyaknya dibanding dengan banyaknya air laut. Jangankan cuman satu jarum ya, kita ambil satu ember misalnya. Jangankan satu ember, diambil 100 liter atau bahkan 1000 liter, bahkan 1.000.000 liter. Apakah terlihat air laut itu berkurang? Tidak nampak bahwa air laut itu berkurang. Jangankan satu lautan, satu gelas saja, kalau kita masukkan jari kita ke dalam gelas itu, lalu kita angkat netes, apakah kira-kira air yang satu gelas ini akan berkurang? Nampak kekurangannya. Satu contoh misalnya, kita taruh gelas berisi air penuh, lalu kita taruh di atas timbangan digital misalnya, lalu kita masukkan jari kita, tadi misalnya 1 liter, ya, 1 liter air kita masukkan dalam satu bejana di situ, lalu kita masukkan tangan kita, 1 liter tadi itu 1 kilo, karena bedanya air 1 kan, kita masukkan jari kita ke dalam air tadi itu, lalu kita angkat, kita teteskan di tempat yang lain, air itu netes. Kira-kira timbangan digital yang di atasnya ada air yang 1 liter ini berubah apa tidak? Saya kira tidak berubah, tidak akan mengurangi. Kenapa? Cuma 1 tetes dari tangan kita. Nah, ini Allah memperbandingkannya bukan dengan tangan, tapi Allah bandingannya dengan 1 jarum yang dimasukkan ke dalam laut, lalu diangkat jarum itu, lalu diteteskan air yang dari jarum tadi itu. Itulah perbandingannya apa yang telah diberikan Allah kepada semua manusia dan jin. Apabila mereka semua meminta kepada Allah, Allah kasih semua permintaannya. Apa yang ada pada sisi Allah tidak akan berkurang. Tidak ada, tidak berkurang sedikit pun, kecuali kurangnya seperti tadi itu, seperti tetesan air dari jarum yang dimasukkan ke dalam air lautan. Artinya apa? Sama sekali nggak nampak, tidak bisa dilihat oleh mata kita, tapi itu ada perhitungan dari Allah. Ya, Allah bisa mengukurnya. Oh, ini air satu lautan ini diambil, diangkat, ya, 1 tetesan air yang dimasukkan ke dalam jarum yang dimasukkan ke dalam air laut tadi itu diangkat lalu diteteskan. Itu Allah tahu, dan kita nggak akan tahu, ya, 1 kali juga nggak tahu, nggak terasa, nggak kelihatan air laut itu berkurang. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam hadis yang berikutnya, ya. Nah, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hambaku, ya, innama hiya a'malukum, sesungguhnya amal-amal kamu, usiha lakum, ya, aku perhitungkan amal itu untuk kamu. Jadi semua amal yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Allah. Tsumma uwaffikum, lalu Allah sempurnakan balasannya, iyaha, semua amal itu. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati satu kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah.
Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang mendapati selain